Konservasi satwa terus dilakukan di tengah maraknya ancaman hutan. Milenial asal Pemalang, Jawa Tengah menggunakan bioakustik yang masih jarang digunakan di Indonesia. Inilah liputan jurnalis IDN Times Dana Kencana yang didukung oleh Ekuatorial dan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEG). Begitulah suara owa Jawa betina dewasa yang biasanya disebut dengan female songbird. Owa Jawa memiliki karakteristik suara yang unik dibandingkan satwa atau primata yang lain. Suara yang dihasilkan keras, panjang, kompleks, dan terpola bak lantunan sebuah lagu. Suaranya dapat didengar hingga jarak 2 km. Baik owa Jawa jantan maupun betina semuanya bersuara. Hanya saja, owa Jawa betina lebih sering bersuara dibandingkan yang jantan. Peneliti muda asal Pemalang, Jawa Tengah, Nur Aulia menyatakan bahwa owa Jawa mengeluarkan 5 tipe suara yang berbeda berdasarkan jenis kelamin dan akustiknya. Lebih efektif itu kalau untuk menghitung populasi owa secara transek aja kan mungkin kalau daerahnya yang datar gitu kita bisa gampang melihat owanya, tapi kayak misalnya di Betung itu kan daerahnya gunung-gunung gitu, jadi untuk secara penglihatan visual tuh lebih susah. Dengan suara misalnya kita pakai alat kan ya kita bisa menghitung itu, alat ini bisa merekam seberapa luas daerahnya, dari situ kan kita bisa melihat variasi individunya dan bisa memperkirakan ini berapa kelompok. Aulia meneliti Great Call owa Jawa betina di 9 lokasi yang masuk wilayah hutan hujan tropis Petung Kriono. Hutan ini adalah habitat eksklusif owa Jawa. Namun ironisnya, di hutan ini masih ada aksi deforestasi, sehingga habitat asli owa Jawa menjadi terancam. Lebih miris lagi, hutan seluas lebih dari 5.847 hektar yang menjadi milik perum perhutani berstatus di luar kawasan konservasi, sehingga dampak tingkat keterancamannya terhitung cukup tinggi, mulai dari penebangan pohon, perambahan hutan, dan perburuan satwa liar. Keprihatinan mengenai habitat owa Jawa di hutan Petung Kriono juga dikemukakan oleh Arif Setiawan, peneliti Yayasan Suara Owa yang juga anggota Perhimpunan Ahli dan Pemerhati Primata Indonesia. Indikatornya kalau kita ketemu dia langsung lari. Kalau itu artinya berarti pernah diburu di situ. Tapi kalau sekarang kita ketemu di sana, kita diem, owanya juga diem. Yang langsung lari itu biasanya karena pernah diganggu, ditembak atau dikejar-kejar. Nah, itu biasanya karena lihat orang berburu dia langsung otomatis lari. Pemetaan Great Call owa Jawa betina yang dilakukan oleh Aulia memakan waktu setidaknya lebih dari 6 jam dalam sehari. Ia tekun merekam Great Call owa Jawa betina yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengenali kelompok, karena dalam satu kelompok hanya ada satu owa Jawa betina. Selain itu, data variasi suara Great Call tersebut dapat digunakan untuk survei populasi owa Jawa, mulai dari batas teritorial, home range, dinamika, dan pola penyebarannya. Data-data ini diantaranya berguna sebagai pengetahuan, mengingat owa Jawa berperan cukup penting dalam regenerasi dan pelestarian hutan, yakni sebagai hewan penyebar biji di alam, sehingga karakter individu mereka dapat dilihat secara detail. Metode yang dilakukan oleh Aulia ini disebut sebagai bioakustik, yakni ilmu biologi terapan yang mempelajari mengenai karakteristik suara satwa, baik secara organ, fisiologi, fungsi, analisis, maupun manfaatnya, sehingga perilaku, saraf, genetik, dan keunikan satwa dapat didalami lebih rinci. Hal ini juga ditekankan oleh Wendy,
pakar teknologi observasi satwa liar dari Pusat Konservasi Bioakustik Universitas Cornell, Amerika Serikat. Ia menyebut bioakustik menjadi jawaban di tengah ancaman hutan yang kian cepat dan keterbatasan sumber daya manusia untuk konservasi. Nah, karena sumber daya terbatas dan ancaman dipercepat terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia, terpaksa kita harus menemukan metode yang lebih efisien untuk merancang dan mengevaluasi strategi konservasi. Penggunaan bioakustik untuk konservasi sedang berkembang cepat, memungkinkan para ilmuwan untuk mengumpulkan data di areal yang lebih luas, di lingkungan yang semakin menantang, dan mengamati satwa liar secara non-invasif, tanpa gangguan. Kepala ADM Perhutani Pekalongan Timur, Didit Widi Hidayat menyatakan, apa yang dilakukan Aulia sejalan dengan peningkatan status konservasi hutan tersebut yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi kawasan ekonomi esensial. Hutan Petung Kreo ini salah satu representasi yang masih tersisa kondisi hutan hujan tropis dataran rendah di Pulau Jawa. Kawasan hutan Petung Kreo ini akan dijadikan kawasan ekosistem esensial. Jadi muatan konservasi, unsur ekologi akan semakin dikedepankan. Pelindungan terhadap hutan supaya tetap lestari akan semakin dikedepankan. Melibatkan banyak pihak. Jadi melibatkan banyak pihak, tidak hanya perhutani sebagai pengelola utama, mitra-mitra kami, stakeholder yang lain. Warga di sekitar hutan Petung Kreo pun menyambut baik upaya peningkatan status tersebut. Sekaligus mereka berharap agar satwa ikut terlindungi. Khususnya kepada anak muda sekarang atau generasi penerus kita, itu saya pesan itu jagalah alam kita. Jangan rusak alam kita. Karena adanya rusaknya alam kita itu akan merugikan kita semua, bukan juga kita sendiri, tapi kita semua. Jadi generasi penerusnya juga rusak. Melestarikan hutan dan satwa endemik di dalamnya tidak hanya tugas Aulia atau pemangku kepentingan saja, namun juga tanggung jawab bersama untuk anak cucu masa depan. Bagaimanapun, hutan yang terpelihara ikut menjaga kehidupan para penghuni bumi ini.